Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Dwi Febriansano Haji. Saya akan mempresentasikan materi function. Function with parameter. Parameter dalam fungsi adalah variabel khusus yang didefinisikan di dalam tanda kurung pada deklarasi fungsi. Berfungsi sebagai wadah atau placeholder untuk menampung data atau nilai dan input atau argumen yang akan digunakan saat fungsi dipanggil. Membuatnya dinamis dan fleksibel untuk berbagai nilai. Ini memungkinkan fungsi melakukan operasi yang sama dengan data yang berbeda-beda tanpa harus menulis ulang kode. Sementara itu, argumen dalam function adalah nilai-nilai data yang dimasukkan ke dalam fungsi saat fungsi tersebut dipanggil. Berfungsi sebagai input untuk dijalankan di dalam fungsi, sedangkan parameter adalah variabel penampung nilai tersebut yang didefinisikan saat fungsi dibuat. Analogi sederhananya, resep kue yang diibaratkan fungsi, dan bahan-bahannya seperti tepung, gula, telur adalah parameter. Sementara proses pembuatannya kayak 200 gram tepung, 100 gram gula, 3 butir telur termasuk ke dalam argumen. Singkatnya, parameter adalah variabel placeholder di dalam definisi fungsi saat fungsi dibuat. Sedangkan argumen adalah nilai aktual yang diberikan ke variabel itu saat fungsi dipanggil. Parameter adalah kotak yang menunggu data, sedangkan argumen adalah data yang dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Ini adalah contoh parameters yang pertama, fungsi untuk menghitung luas persegi berdasarkan satu parameter sisi. Di sini terdapat def atau define atau definisi, hitung luas persegi, dalam kurung sisi. Luas sama dengan sisi kali sisi, return luas. Cara memanggil fungsi tersebut, hasil sama dengan hitung luas persegi yang didefinisikan tadi. Lalu habis itu print f-string luas persegi dengan sisi 5 adalah titik 2, lalu panggil variabel yang tadi, hasil, lalu maka outputnya akan luas persegi dengan sisi 5 adalah 25. Di sini sisinya adalah 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Contoh yang kedua, bagaimana kalau misalnya parameternya lebih dari 1. Di sini, seperti tadi, def atau define atau definisi, hitung underscore luas dalam kurung panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Return luas. Cara memanggil fungsinya, hasil sama dengan hitung underscore luas dalam kurung 10,5. Print f-string luas persegi dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah panggil hasil yang tadi. Luas persegi dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah 50. Lalu selanjutnya ada function returning values. Fungsi print hanya menampilkan data ke layar atau konsol untuk dilihat manusia. Sementara fungsi return mengirimkan nilai kembali dari fungsi yang bisa disimpan, dimanipulasi, atau digunakan di bagian kode lain. Print hanya menampilkan, sedangkan return mengembalikan data yang dapat diolah lebih lanjut dan merupakan bagian dari eksekusi fungsi itu sendiri, bukan hanya tampilan. Fungsi print yang pertama menampilkan data seperti string, angka, atau variabel ke output konsol atau layar. Yang kedua, teks atau nilai yang bisa dilihat pengguna tapi tidak bisa langsung dipakai di operasi kode lain. Lalu di sini ada contohnya, dep, sapa, dalam kurung, print, dalam kurung tanda kutip hello dunia akan menampilkan kalimat hello dunia di layar saat dipanggil. Fungsi return yang pertama mengakhiri eksekusi fungsi dan mengembalikan sebuah nilai data objek atau hasil perhitungan ke pemanggilnya. Yang kedua, nilai yang bisa disimpan dalam variabel digunakan dalam ekspresi atau diolah fungsi lain. Misal, hasil sama dengan hitung kuadrat dalam kurung 5 lalu print hasil. Contohnya dep tambah a, b dalam kurung a, b return a
plus B akan mengembalikan hasil penjumlahan yang bisa disimpan seperti jumlah sama dengan tambah dalam kurung 2,3. Perbedaan lebih singkatnya, yang pertama print untuk menampilkan, return untuk memberikan nilai. Yang kedua, hasil print hanya untuk dilihat, sementara hasil return bisa digunakan dalam logika program. Jika fungsi tidak memiliki return, ia akan mengembalikan nilai none di Python secara implisit. Contohnya di sini saya mengambil sistem kasir belanja. Yang pertama, seperti biasa, kita tuliskan def atau define atau definisi hitung underscore belanja dalam kurung daftar underscore harga. Menghitung total harga, total sama dengan, di sini saya menggunakan sum, total sama dengan sum dalam kurung daftar underscore harga. Menghitung rata-rata harganya, rata underscore rata sama dengan total atau bagi len dalam kurung daftar underscore harga. Lalu untuk menghitung diskon, misalnya di sini diskonnya 10%, akan mendapatkan diskon 10% jika total lebih dari 100.000. Di sini kita tulis dulu diskon sama dengan 0. Jika total lebih dari 100.000, diskon sama dengan total dikali 0,10 karena 10% adalah 0,10. Jika 1% maka 0,1. Untuk menghitung harga akhirnya, harga akhir sama dengan total dikurang diskon. Mengembalikan banyak hasil sekaligus dalam bentuk dictionary. Return kurung kurawal total underscore kotor sampai titik 2, maka value-nya total. Lalu key kedua rata underscore rata, value-nya adalah rata underscore rata. Key yang ketiga diskon, maka value-nya sama dengan diskon. Lalu key keempat harga underscore akhir, maka value-nya harga akhir. Berikut cara penggunaannya. List underscore harga sama dengan 5.000, 3.000, 45.000, 10.000, dan 15.000. Di sini totalnya adalah 150.000. Hasil sama dengan hitung underscore belanja dalam kurung list harga. Hitung belanja tadi dalam kurung list harga. Lalu di sini kita pakai print f-string, kita akan manggil semua ini sehingga hasilnya total belanja sama dengan 150.000. Rata-ratanya 150.000 dibagi, di sini terdapat 1 2 3 4 5 elemen atau 5 item. 150.000 dibagi 5 sama dengan 30.000. Karena lebih dari 100.000 maka mendapatkan diskon 10%. Sebesar 15.000. Sehingga harga yang perlu dibayar adalah 135.000. Lalu contoh yang kedua, jika memvalidasi input sederhana. Di sini kita menggunakan return boolean. Seperti biasa kita tulis di sini def is underscore username underscore valid dalam kurung username. Mengecek apakah panjang karakter lebih dari atau sama dengan 5. If atau jika len dalam kurung username lebih dari sama dengan 5, return true. Else,
return false. Cara penggunaannya, input underscore user sama dengan Reddit. Di sini sudah terdefinisi input oleh usernya. If is underscore username underscore valid dalam kurung input underscore user. Titik 2, print username diterima, else print username terlalu pendek. Outputnya maka akan keluar username diterima karena lebih dari sama dengan 5 atau sama dengan 5. Jika namanya kurang dari sama dengan 5 maka akan jika kurang dari 5 maka username maka outputnya akan username terlalu pendek. Lalu selanjutnya ada variable scope in function. Variabel lokal atau local variable adalah variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah fungsi atau blok kode tertentu. Membuatnya hanya bisa diakses, digunakan, dan terlihat di dalam blok kode tersebut saja. Variabel ini dibuat saat fungsi dipanggil dan dihancurkan saat fungsi selesai dieksekusi, sehingga aman dari intervensi luar dan efisien dalam penggunaan memori. Konsep utama variabel lokal yang pertama, variabel lokal hanya ada dan bisa diakses di dalam ruang lingkup atau scope fungsinya sendiri. Jika Anda mencoba memanggilnya di luar fungsi, program akan mengalami error. Yang kedua, variabel ini hidup hanya selama fungsi sedang berjalan. Begitu fungsi selesai dieksekusi, memori yang digunakan variabel lokal akan dibebaskan. Yang ketiga, karena cakupannya terbatas, variabel lokal mencegah konflik nama dengan variabel lain di fungsi berbeda dan menjaga data tetap aman dari perubahan yang tidak disengaja dari luar fungsi. Yang keempat, dideklarasikan di dalam kurung kurawal atau blok kode fungsi, misalnya di dalam def pada Python, define, atau function pada JavaScript. Lalu yang kelima, efisiensi memori dan kode lebih terstruktur karena setiap fungsi mengelola datanya sendiri secara mandiri. Sementara itu, variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar semua fungsi atau blok kode, membuatnya bisa diakses dan dimodifikasi dari mana saja dalam program, dari awal hingga akhir file, memfasilitasi berbagai data antar bagian kode tanpa perlu dilewatkan secara manual. Namun penggunaannya harus hati-hati karena bisa menimbulkan kesulitan melacak perubahan nilai dan menyebabkan bug. Karakteristik utama global variable. Yang pertama, deklarasi. Dibuat di bagian paling atas file, dibuat di luar definisi fungsi. Yang kedua, cakupan scope global atau file scope artinya berlaku untuk seluruh program atau file tempat ia dideklarasikan. Yang ketiga, dapat dibaca dan diubah oleh fungsi manapun dalam program. Yang keempat, memungkinkan data atau konfigurasi bersama. Misalnya, pengaturan sistem atau konstanta tersedia di seluruh aplikasi. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kemudahan berbagi data, tidak perlu terus-menerus mengirimkan nilai antar fungsi. Kekurangannya, sulit melacak perubahan atau data flow menjadi tidak jelas. Risiko collision atau terpakai nama antar variabel dan membuat debug lebih sulit pada program yang kompleks. Berikut contoh menggunakan variabel lokal. Def fungsi underscore saya dalam kurung. Ini adalah variabel lokal pesan underscore rahasia sama dengan halo dari dalam fungsi. Print dalam kurung pesan underscore rahasia. Memanggil fungsi ini akan berhasil fungsi underscore saya dalam kurung. Mencoba mengakses variabel lokal dari luar fungsi, maka akan error. Try print dalam kurung pesan rahasia, accept name error, print an error, variabel pesan underscore rahasia tidak bisa diakses dari luar fungsi. Outputnya memanggil pesan rahasia halo dari dalam fungsi, dan jika error, variabel pesan rahasia tidak bisa diakses dari luar fungsi. Berikut contoh variabel lokal. Variabel lokal pesan sama dengan halo, saya variabel lokal. Def cetak
underscore pesan dalam kurung titik 2, fungsi bisa langsung membaca variabel pesan. Print di dalam fungsi memanggil pesan, cetak underscore pesan dalam kurung print di luar fungsi underscore pesan maka outputnya di dalam fungsi akan keluar atau memanggil variabel pesan, di luar fungsi juga sama. Built-in Python function. Di sini saya hanya ada 5. Yang pertama, len. Len berfungsi menghitung jumlah elemen dalam sebuah objek seperti string, list, tuple, atau dictionary. Contohnya di sini menghitung jumlah elemen yang ada di buah. Di sini variabelnya buah sama dengan kurung siku tanda kutip apel, koma mangga, koma pisang, koma jeruk. Jumlah underscore buah sama dengan len dalam kurung buah. Print f-string dalam buah kurung kurawal buah, lalu print f total buah di dalam list dalam kurung jumlah buah. Maka outputnya daftar buahnya ada apa saja, ada apel, mangga, pisang, jeruk. Total buah di dalam list ada berapa? Ada 4. Yang kedua, ada sum berfungsi menjumlahkan seluruh item dalam sebuah iterable seperti list atau tuple yang berisi angka. Di sini contohnya menghitung skor ujian. Skor underscore ujian sama dengan kurung siku 85,90,78,92. Total underscore nilai sama dengan sum dalam kurung skor underscore ujian. Lalu print f-string nilai titik 2 kurung kurawal skor underscore ujian, lalu print f-string total penyembuhan nilai kurung kurawal total underscore nilai. Maka outputnya nilai yang ada di skor ujian yaitu ada 85, 90, 78, 92. Total penyembuhan nilainya adalah 85 tambah 90 tambah 78 tambah 92 adalah 345. Yang ketiga ada type berfungsi untuk mengetahui tipe data dari sebuah objek atau variabel. Ini sangat berguna saat proses debugging. Contohnya di sini nama sama dengan tanda kutip Budi, umur sama 25, tinggi sama dengan 175,5 atau titik 5. Lalu print type nama, print type umur, print type tinggi. Maka outputnya akan memberitahu bahwa type nama adalah str atau string, sementara tipe atau type 25 adalah integer dan type 175,5 adalah float. Yang keempat ada input berfungsi mengambil masukan input dari pengguna melalui keyboard. Fungsi ini akan menangkap data dalam bentuk string. Jika Anda membutuhkan angka, Anda harus mengkonversinya terlebih dahulu. Misalnya dengan integer atau float. Contohnya di sini mengambil input teks. Nama underscore user sama dengan input dalam kurung tanda kutip masukkan nama Anda. Maka nanti program akan meminta input nama, lalu mengambil input angka, dalam kurung harus dikonversi ke integer. Usia sama dengan integer, dalam kurung input, masukkan usia Anda. Print f-string halo, kurung kurawal nama underscore user untuk memanggil nama user, koma, teman depan usia Anda akan menjadi usia user ditambah 1 tahun tambah 1. Kita coba. Di sini program minta inputkan nama. Di sini saya tulis Radit. Di sini juga program meminta usia user. Maka
nanti outputnya akan seperti ini. Halo, memanggil nama user. Halo Radit, tahun depan usia Anda akan menjadi 19 tahun. 18 tambah 1 tahun ke depan. Yang kelima ada range, menghasilkan deret bilangan dalam rentang tertentu. Biasanya digunakan dalam perorangan atau for loop. Sintaks dasarnya adalah range yang terdiri dari start, stop, dan step. Contoh yang pertama adalah menggunakan range untuk mengstop, yang kasusnya adalah menghitung atau menghasilkan angka 0 sampai 4. Print, hitung sampai 4. For i in range dalam kurung 5. Karena kalau misalnya kita tulis 4, maka nanti akan hitungannya akan menjadi 0, 1, 2, 3. Jadi kita tulisnya sampai 5 karena biar angka 4-nya juga ikut keluar. Seperti ini, hitung sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4. Contoh kedua, range, start, stop, step. Di sini kita akan mencoba untuk mengeluarkan atau outputnya menunjukkan angka ganjil. Angka 1 sampai 10. Di sini print bilangan ganjil. For n in range 1, 11, 2. Print n. Maka bilangan ganjil akan keluar 1, 2, 3, 5, 7, 9. Di sini startnya seperti tadi yang saya sampaikan. Startnya dari 1, stopnya sampai 11, lalu stepnya atau jaraknya adalah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3, atau jarak di antara 1 sampai sama 3 adalah 2, dan jarak antara 3 dan 5 adalah 4. 5 tambah 2 sama dengan 7, 7 tambah 2 sama dengan 9. Atau jaraknya, begitu. Dan masih banyak build lainnya di fungsi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.